Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya semua? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya. Amin. Oke, kali ini kita masih akan membahas tentang promosi penataan produk dengan tujuan pembelajaran, yaitu agar kita dapat menganalisis promosi dan melaksanakan perbaikan promosi produk drink, food, fresh, dan kosmetik di supermarket, fashion, dan sport dengan baik tentunya setelah kita mendapatkan materi kali ini. Pokok bahasan yang akan kita bahas di sini ada 3. Yang pertama adalah pengertian promosi, yang kedua adalah tujuan promosi, yang ketiga adalah teknik promosi. Untuk pokok bahasan 1 dan 2 kita telah bahas dalam video sebelumnya. Kalian dapat mereview kembali untuk mengetahui dasar-dasar dari promosi. Nah, untuk video kali ini kita akan membahas teknik dari promosi karena sangat kompleks, jadi tolong diperhatikan dan disimak ya. Teknik promosi. Teknik promosi menurut SIM dalam bukunya yaitu Periklanan Promosi tahun 2003 mengatakan bahwa teknik promosi dapat dilakukan dengan cara yang pertama adalah personal selling, yang kedua adalah periklanan, yang ketiga adalah publikasi, yang keempat adalah promosi penjualan, yang kelima adalah point of purchase, dan yang keenam adalah sponsorship. Kita akan jelaskan nih satu-satu. Yang pertama adalah personal selling. Jadi menurut Griffin tahun 2003, personal selling adalah seorang penjual yang bertatap muka dengan para calon pelanggan untuk mengetahui kebutuhannya dan menawarkan produk milik penjual kepada mereka. BTW, by the way, maaf, penjualan langsung ini ataupun personal selling ini merupakan teknik promosi yang sering digunakan oleh perusahaan. Nah, untuk bentuk penjualan ini biasanya menyediakan hubungan pribadi antara penjual dan pembeli, serta kredibilitas sebuah perusahaan, karena memungkinkan pembeli dapat berinteraksi dan bertanya kepada penjual. Apa sih keuntungan dari personal selling? Keuntungannya yang pertama adalah memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah antara penjual dan pembeli. Yang kedua adalah penjual dapat menyesuaikan penyajiannya dengan kebutuhan konsumen. Yang ketiga adalah penjual mengenal dan dikenal oleh pelanggan. Penjual dapat bernegosiasi secara langsung dalam hal harga, pengiriman, dan diskon. Yang keempat adalah penjual mengetahui tingkat kepuasan dari pelanggan. Dan yang terakhir adalah penjual mengetahui dan diketahui oleh pelanggan. Teknik promosi yang kedua yaitu periklanan. Jadi iklan merupakan komunikasi tidak langsung yang dibayar, digunakan oleh sponsor tertentu untuk menyampaikan kepada orang-orang mengenai sebuah produk. Macam-macam iklan yang digunakan dalam promosi menurut Griffin tahun 2003, yang pertama adalah iklan persuasif. Apa sih apa sih ciri dari iklan persuasif? Jadi ciri-cirinya yang pertama adalah bertujuan untuk menciptakan kesukaan preferensi dan keyakinan sehingga konsumen mau membeli dan menggunakan barang dan jasa. Lalu yang kedua adalah mengajak khalayak untuk memilih merek tertentu. Yang ketiga adalah menganjurkan untuk membeli. Yang keempat adalah mengubah persepsi konsumen dan yang kelima adalah membujuk untuk membeli sekarang. Macam-macam iklan yang kedua yang digunakan dalam promosi adalah iklan perbandingan. Iklan perbandingan ini menggunakan selective demand dengan cara menawarkan barang dari merek tertentu, tetapi bukan barang secara umum. Iklan perbandingan ini akan menciptakan kesetiaan konsumen terhadap suatu merek tertentu yang dianggapnya mempunyai kelebihan daripada merek-merek lain dan mampu untuk memuaskan kebutuhan. Macam-macam iklan yang digunakan dalam promosi yang ketiga adalah iklan pengingat. Iklan pengingat ini berdasarkan tujuan. Jadi ada 3 iklan pengingat. Yang pertama adalah commercial advertising, yaitu iklan yang bertujuan untuk mendukung kampanye pemasaran suatu produk ataupun jasa. Yang kedua adalah corporate advertising, yaitu iklan yang bertujuan membangun citra suatu perusahaan dan citra positif produk dan atau jasa yang diproduksi oleh perusahaan tersebut. Dan yang ketiga adalah public
service advertising, yaitu iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini merupakan bagian dari kampanye sosial marketing yang tujuannya adalah menjual gagasan ataupun ide untuk kepentingan ataupun pelayanan masyarakat. Teknik promosi yang ketiga, yaitu publikasi. Publikasi merupakan suatu bentuk penyajian untuk merangsang permintaan dari suatu produk secara non-personal dengan membuat berita yang bersifat komersial tentang produk perusahaan yang bersangkutan. Untuk publikasi ini dapat dilakukan dengan mengadakan wawancara dan hasilnya dimuat dalam media cetak. Pada publikasi, informasi yang tercantum bukan berupa iklan, melainkan berupa berita yang mengandung unsur-unsur yang menarik sehingga media massa tertarik untuk ikut menyiarkannya, meskipun tidak menerima upah. Alat komunikasi umum yang digunakan pada saat publikasi yaitu pers, pidato ataupun seminar, laporan tahunan, dan donasi hubungan masyarakat. Ciri-ciri publikasi ditambah dengan 3 kuantitas khusus, yaitu nilai kepercayaan, dorongan iklan ya. Selanjutnya adalah dramatisasi. Selanjutnya teknik promosi yang keempat. Teknik promosi yang keempat yaitu sales promotion atau promosi penjualan. Promosi penjualan ini merupakan suatu usaha meyakinkan dan menawarkan insentif ataupun nilai lebih untuk suatu produk pada sales force, distributor ataupun konsumen langsung yang bertujuan menciptakan penjualan yang segera. Promosi penjualan menurut Institute of Sales Promotion di Inggris merupakan serangkaian teknik yang digunakan untuk mencapai sasaran penjualan ataupun pemasaran dengan menggunakan biaya yang efektif dan memberikan nilai tambah pada produk ataupun jasa baik kepada para perantara maupun pemakaian langsung. Promosi penjualan yang disertai dengan insentif ini ataupun hadiah-hadiah dapat membuat pelanggan tertarik dan langsung membeli suatu produk yang ditawarkan. Promosi penjualan ini menghasilkan respon-respon yang lebih cepat dan terukur dalam penjualan daripada melalui iklan. Pertumbuhan promosi penjualan dapat mencerminkan prioritas perusahaan yang lebih tinggi berkaitan dengan penjualan saat ini daripada terhadap pembentukan merek jangka panjangnya. Promosi penjualan dapat diarahkan pada pengecer, pelanggan, dan tenaga penjual. Pengecer akan lebih bekerja keras jika diberikan penawaran diskon harga, jatah iklan, dan display, serta produk-produk gratis. Mungkin pelanggan membeli produk kita jika disediakan kupon-kupon, potongan harga, hadiah-hadiah, dan jaminan-jaminan. Tenaga penjual juga akan beroperasi dengan lebih giat sebagai respon atas diselenggarakannya kontes-kontes berhadiah untuk kinerja terbaik. Tujuan dari promosi penjualan apa? Tujuannya adalah yang pertama peningkatan uji coba dan pengulangan pembelian. Lalu peningkatan frekuensi dan kuantitas. Yang ketiga adalah menghitung penawaran dari pesaing. Yang keempat adalah membangun customer database dan peningkatan ingatan konsumen. Selanjutnya adalah cross-selling dan perluasan dari penggunaan dari suatu merek. Dan yang terakhir adalah memperkuat brand image dan brand relationship-nya. Jenis-jenis dari promosi penjualan di sini ada dua. Yang pertama adalah pull strategi dan push strategi. Untuk pull strategi ini sendiri merupakan strategi yang menggunakan insentif untuk memotivasi pelanggan sehingga melakukan pembelian. Apabila pelanggan mulai tertarik dan mencari produk ataupun jasa, pengaruhnya akan mendorong para retail untuk meningkatkan stok barang yang dicari tersebut. Nah, itu untuk pull strategi. Lalu untuk push strategi ini merupakan strategi yang menggunakan insentif untuk memotivasi para agen ataupun retail agar meningkatkan pemesanan dan meningkatkan penjualannya di masing-masing outlet dengan memberikan reward. Caranya adalah dengan menggunakan strategi volume diskon ataupun strategi allowance. Reward yang diberikan dapat berupa yang pertama adalah off invoice
atau potongan retail. Jadi strategi ini dengan memberikan potongan bagi dealer ataupun retail yang menjual produk tertentu di outletnya. Lalu yang kedua adalah performance allowance, yaitu strategi memberikan reward, misalnya bonus bagi dealer ataupun retail yang dapat menjual produk pada batas tertentu. Selanjutnya adalah display allowance. Display allowance ini adalah strategi yang memberikan bonus ataupun pengurangan harga jual pada dealer ataupun retail yang bersedia meletakkan produk tertentu di depan sehingga jelas terlihat oleh pelanggan. Selanjutnya adalah buyback allowance, yaitu strategi untuk membeli kembali produk lama yang tidak laku ataupun out of date. Selanjutnya adalah corporate advertising allowance, yaitu strategi memberikan allowance pada dealer ataupun retail yang bersedia mengiklankan produk tertentu di outlet mereka, seperti itu. Selanjutnya masih tentang sales promotion. Di sini ada teknik dalam promosi penjualan. Yang pertama adalah kupon. Yang kedua adalah potongan harga. Yang ketiga adalah premium and advertising specialty. Nah, untuk kupon ini sendiri kita jelasin ya satu-satu. Untuk kupon itu sendiri, kupon merupakan suatu surat kecil yang dapat ditukar dengan barang ataupun untuk mendapatkan pengurangan harga seperti yang tercetak dalam pembelian produk tertentu. Kupon dapat dikirim, disertakan pada produk, ataupun diselipkan dalam iklan di majalah dan koran. Kupon agar efektif sebaiknya memberikan penghematan sekitar 15% sampai dengan 20%. Lalu untuk potongan harga ini biasanya memberikan potongan harga langsung di tempat pembelian. Biasanya potongan harga ini berkisar antara 10% sampai dengan 25%. Nah, yang ketiga adalah premium and advertising specialty. Jadi maksudnya adalah barang yang ditawarkan dengan biaya yang relatif rendah atau gratis sebagai insentif untuk membeli produk tertentu. Premi dengan paket menyertai produk di dalam atau pada kemasan. Kemasan itu sendiri jika berubah, kemasan itu sendiri jika berupa wadah yang dapat digunakan kembali, dapat berfungsi sebagai premi. Selanjutnya untuk masih dalam teknik promosi penjualan ya, selanjutnya adalah kontes dan undian. Nah, kontes dan undian ini umumnya terdapat hadiah. Hadiah dapat berupa tawaran kesempatan untuk memenangkan uang tunai, perjalanan, ataupun barang-barang karena membeli sesuatu. Selanjutnya adalah memberikan contoh dari produk ataupun sampel. Penawaran gratis untuk sejumlah produk atau jasa. Sampel ini dapat dikirim dari rumah ke rumah, diambil lewat pos, diambil di toko, disertakan pada produk lain, ataupun dipajang dalam suatu penawaran iklan. Memberi sampel ini adalah cara yang paling efektif dan paling mahal untuk memperkenalkan suatu produk baru. Teknik promosi yang kelima yaitu point of purchase atau POP. POP ini biasanya berupa spanduk, banner, poster, counter stand, terus juga floor stand, TV plasma, video, media interaktif, serta berbagai rak pajang ataupun display yang menarik ataupun kreatif yang didesain secara khusus sehingga mencerminkan produk yang dijual. Teknik promosi yang terakhir yaitu sponsorship. Bentuk iklan yang baru tumbuh popularitasnya adalah sponsorship pada halaman web. Jadi iklan di sponsorship ini menurut survei Internet Advertising menempati nomor 2 setelah banner dengan pangsa pasar. Perusahaan sponsor memasuki bagian publisher dari halaman web ataupun peristiwa tunggal untuk periode waktu tertentu, biasanya dihitung dalam bulan. Selanjutnya, untuk sponsorship, jadi dalam pertukaran untuk mendukung sponsorship, perusahaan diberi penghargaan yang besar pada situs tempat meletakkan sponsor. Nah, di sini penghargaannya kadang-kadang berupa paket nilai
yang diciptakan dengan mengintegrasikan merek dari sponsor dengan isi yang ditampilkan oleh publisher, misalnya berupa iklan pendek atau banner. Menurut Ri dan Cornwell tahun 2003, sponsorship ini didefinisikan sebagai pemberian pemberian tunai dan pemberian barter atau in-kind akan benda kepemilikan seperti olahraga, hiburan, non-profit event, atau organisasi dengan balasan berupa akses pemanfaatan potensial iklan yang berhubungan dengan benda kepemilikan perusahaan ataupun produk. Untuk perusahaan yang memberikan sponsor adalah salah satu alat bagi pemasar untuk mencari dan mempengaruhi konsumen agar membeli produk mereka. Kunci untuk melakukan sponsorship ini adalah dengan mengerti bagaimana sifat dari konsumen terbentuk dan berubah. Contoh kasus dalam melakukan sponsorship ini adalah lazada.com dan zalora.com yang mensponsori facebook.com. Zalora dan Lazada ini merupakan sponsor eksklusif halaman web Facebook. Lalu apa sih tujuan dari kerjasama dengan sponsorship ini? Tujuannya yaitu ingin mengiklankan, ingin mempromosikan iklan produknya di situs tersebut karena melihat banyak pengunjung yang datang ke situs tersebut. Zalora dan Lazada ini dapat dikatakan sebagai sponsor yang mendonasikan uangnya kepada situs website Facebook. Selain Facebook, kasus selanjutnya yaitu pada saat Yahoo Indonesia menampilkan berita-berita terhangat, ternyata disponsori dalam kegiatan oleh mie sedap yang sedang menampilkan promosi hadiah dengan uang senilai 8 miliar, seperti itu. Nah, lalu ada juga jenis-jenis dari sponsorship. Sponsorship ini terdapat dua jenis ya, yaitu on-site ataupun field sponsorship. Field sponsorship adalah sponsor yang berada langsung di lapangan ataupun berada di billboard dengan menempelkan logo produk olahraga tersebut dalam suatu event tertentu. Jadi kalau kalian pernah lihat pertandingan bola ya, ada iklan berjalannya kayak gitu di lapangannya, itu termasuk on-site. Selanjutnya yang kedua adalah televisi broadcast sponsorship. Televisi broadcast sponsorship ini adalah sponsorship dengan mengasosiasikan nama mereka. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai teknik-teknik dari promosi. Semoga pembahasan kita dapat dimengerti, tujuan pembelajaran kita dapat terlaksana. Kalau kalian kurang paham, kalian bisa mereview kembali video ini ataupun mencari referensi dari tempat lain agar kalian dapat memahaminya lebih jauh. Oke, sampai di sini dulu dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.